Setelah menyelesaikan pembelajaran keragaman hayati pada bab 2, sekarang kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu lingkungan hidup dan kependudukan. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan? Istilah lingkungan dan ekosistem tentu bukan hal yang baru bagi kalian, bukan? Lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Sedangkan ekosistem sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Agar ekosistem bisa terjaga dengan baik, maka diperlukan etika lingkungan. Etika tersebut merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia, dalam interaksi terhadap kehidupannya. Contohnya seperti menjaga dan memelihara lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya kita akan memasuki materi jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang berkaitan dengan makhluk yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Mereka semua saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya adalah lingkungan abiotik. Seperti namanya, lingkungan ini terdiri atas benda-benda mati yang berada di alam. Contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan iklim. Lingkungan hidup yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Jadi apa itu lingkungan sosial budaya? Lingkungan sosial budaya memiliki unsur tambahan berupa unsur budaya yang dimana mempengaruhi segala norma, aturan, dan adat istiadat yang berdampak pada lingkungan. Lingkungan kedua ini adalah lingkungan buatan yang dimana proses terjadinya memakai bantuan manusia yang dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sendiri. Oke ya, selanjutnya kita telah sampai ke materi manfaat lingkungan. Lingkungan yang kita tempati ini memiliki banyak manfaat untuk kita. So, penting bagi kita untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Manfaat lingkungan antara lain, yang pertama, lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Yang kedua, lingkungan sebagai penghasil pangan. Yang ketiga, lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Yang keempat, lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme ini sangat berguna untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, yang dimana nantinya hasil dari proses ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang kelima, lingkungan penyedia oksigen. Yang terakhir, lingkungan sebagai penyedia tanah. Wah, tidak terasa kita telah memasuki materi yang terakhir, yaitu kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukungan optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Oleh karena itu, indeks kualitas lingkungan hidup perlu diperhatikan demi melindungi lingkungan itu sendiri. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan upaya untuk mencapai indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dengan melakukan 1. Melakukan deforestasi. 2. Menjaga daerah aliran sungai. 3. Membangun blok saluran kanal. 4. Menyediakan teknologi ramah lingkungan. Tentu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam sendiri adalah faktor yang berasal dari alam, itu seperti iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, dan juga faktor gunung api. Yang kedua adalah faktor sosial budaya yang negatif, misalnya utama dua kali masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi lingkungan dan cara berpikir masyarakat. Pencemaran tanah. Faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah yaitu penggunaan bahan pestisida atau bahan industri lainnya yang tidak mudah terurai. Kontaminasi logam berat seperti timbal, kadmium, timah, dan merkuri. Pengaruh efek senyawa nitrat dan fosfor dalam tanah karena terlalu banyak penggunaan pupuk serta pembuangan limbah domestik. Pencemaran terjadi akibat adanya bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut berupa zat kimia seperti padat, gas, dan cair yang berasal dari alam maupun aktivitas manusia yang telah ditentukan dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan. Saat ini sebagian lahan pertanian terkontaminasi oleh bahan-bahan pencemar atau polutan.
Tentunya zat berbahaya tersebut dapat mencemari permukaan tanah dan secara tidak langsung juga berdampak bagi manusia.